Assalamualaikum teman-teman. Malam ini kita kembali ke Jakarta ya, tapi beda dengan malam sebelumnya. Kita pakai base premium PO yang bermarkas di Gandrung ini, paling tidak memiliki 11 armada ya, dari 01 sampai 11. Ada Kalisto, Vega, Aquila, Bellatrix, Vela, Luna, Alhena, Aldebaran, Antares, Regal, dan Adara. Adara ini perubahan nama dari Aludra. Nah, malam ini kita naik Vega. Nama Vega ini adalah nama sebuah bintang dalam galaksi alam semesta kita. 11 nama dari base premium itu juga adalah nama bintang-bintang. Ini Sinar Jaya ya. Nah, sambil menunggu kedatangan bis yang saya pesan, kita videokan dulu bis-bis yang sedang lewat ya. Ada Sinar Jaya. Yang pertama tadi ada Budiman ke arah Jogja. Dan ini masih ada lagi Sinar Jaya dari Kamunganten menuju ke Kalideres. Dan ini dia Vega bersama sopir fenomenal Kang Dulslet alias Gatot Kaca Muka Bengkel. Itu berhandal. Saya naik di pukul 7 malam ya. Nah ini. Apa kabar Kang? Sehat? Nah, pas saya naik ini sudah hampir penuh ternyata bisnya ya. Padahal ini malam Kamis. Apalagi kalau malam Senin sampai nolak-nolak penumpang katanya. Memang cukup fenomenal untuk base premium ini karena ini satu-satunya bis jalur selatan dengan fasilitas yang paling mewah, dengan jok kursi yang sangat besar ya kan, sampai gangnya itu sempit saking besar kursinya itu. Terus dapat aqua dan dilayani dengan ramah oleh Mbak Pramugari. Nah, kita menaikkan penumpang dari Cukang Leles. Ada 2 orang penumpang. Memasuki terminal Banjar, saya baru sempat memvideokan situasi bangunan ya. Ternyata sangat besar sekali bangunan di terminal Banjar ini. Mungkin nanti kalau sudah jadi ini akan hampir sama dengan terminal di Lui Panjang ya, di Bandung. Terminal Banjar tampak amat sangat sepi, tidak ada bis berseliweran seperti kalau malam Senin. Dan kita lihat kenampakan di dalam ya, ini ada selasar panjang seperti ini. Kalau tidak buat pertiketan ya buat pertokoan. Sinar Jaya Kalideres ternyata masuk di terminal Banjar juga. Nah, perjalanan langsung kita lanjutkan memasuki terminal Ciamis. Sebagaimana bis yang lain masuk di terminal Ciamis ini, kita diminta untuk membayar retribusi sebesar 3.500. Tapi kadang para kondektur tidak sampai hati memberikan recehan 500. Jadi kebanyakan langsung 4.000. Itu kata salah satu personel di salah satu PO bus di Lintas Selatan. Dari agen base premium di terminal Ciamis ada 1 penumpang lagi yang akan naik ya, dengan barang bawaan yang sepertinya cukup berat.
Oh iya teman-teman, untuk base premium ini menerapkan sistem keagenan. Jadi diharapkan para calon penumpang membeli tiket di agen yang sudah disediakan. PO base premium ini juga termasuk PO yang tidak menaikkan tarif atau ongkos ya, di sela kenaikan harga BBM. Hanya saja memang saat ini tidak ada fasilitas makan di rumah makan, tapi masih menyediakan air mineral gratis untuk para penumpang, dan tentu kenyamanannya pun tidak akan berubah ya. PO base premium berhenti di 2 rest area rumah makan. Yang pertama adalah di Ciaur ya, Ciaur itu rumah makan SR. Kemudian yang terakhir di rumah makan WNW ya, di Nagrek. Nah, kita sampai di Imbanegara. Imbanegara masih termasuk di kawasan Ciamis, dan di sini kita mengisi bahan bakar. 200 ya. Nah, itu adalah pramugarinya yang sedang berbincang dengan kontrol. Nah, di Imbanegara ini adalah kontrol pertama. Oh iya teman-teman, kalau mau tahu garasi atau poolnya yang di daerah barat untuk base premium ya di Imbanegara ini. Jadi di sebelah pom bensin di bagian timur itu ada tanah yang diratakan, dan di situ digunakan untuk pool di area Ciamis. Untuk keberangkatan para pramugari juga dari Imbanegara itu, selain ada juga yang dari rumah makan SR ya. Nah, ini kita sampai di rumah makan SR untuk berhenti makan. Yang sudah terparkir di sini ada Vega, ada Aquila, kan? Dan ini bis pariwisata dari Poltek Kesehatan. Nah, ini rumah makan ini kalau menurut pandangan saya cukup mahal ya, dengan menu yang tidak begitu komplit seperti yang saya makan ini, nasi, sayur, tahu, dan pare, terus telur dadar, harganya segitu. Kita lihat dari belakang, ini yang paling ujung ini adalah Alhena jurusan Grogol Kalideres via Lebak Bulus. Jadi bis ini akan berjalan dengan rute yang sama dengan bis Vega ya. Cuma dari Lebak Bulus dia meneruskan berputar menuju ke Kalideres dan Grogol. Nah, ini suasananya begitu ramai, dan ini Vega menuju pemberangkatan dari rumah makan. Nggak ada penghalangnya, udah kayak TV. Hari ini Budiman itu Priok nggak ada yang berangkat, Kalideres nggak ada yang berangkat. Satu 126, 127 sampai 131 itu kayaknya almarhum semua. Sekarang yang jalan itu 134, 35, 36. 37 kan jalan pariwisata. 147 di bawah Pak Munir tapi pariwisata. Ya. 141 itu siapa ya? Itu ganti-ganti itu orangnya. Pak Haris aja balik lagi kan?
Pak Haris 141. Tapi CO. Yang dulu kan di efisiensi dulu dia. Efisiensi terus Budiman Priuk, Budiman Kalideres, terus ke base. Semua sudah jalan. balik lagi Majenang Jumat. Besok saya pulang lagi. Pokoknya Jakarta Majenang itu udah kayak naik angkot. PPPP. Kan Maman Garong juga balik. Pangandaran rambutan. Iya. Aja ke Kalimantan. Udah pulang terus balik lagi ke GR. Balik aja Kalimantan aja. Udah, uangnya udah nggak muat, udah penuh. Jadi Sini ongkosin jadi sebulan berapa juta mah. nggak, itu masalahnya dia itu kecelakaan di sana. Truknya balik, terus dianya kan dioperasi, patah tulang berapa gitu. Dioperasi, sembuh, dioperasi, pulang. Iya, truk batu bara itu. Sering awet di SD. Siapa? Undang Menjering. Oh, enakan bawa RK ya Kang ya? Enakan bawa RK ya daripada Mercy ya? Oh iya, kemarin saya bawa yang Mercy itu. Yang baru? Ya sudah mogok gitu. Sudah standarnya di bawah. Aduh. Itu kontrolnya 5 kali. 5 kali. Dari Karangpucung kontrol di Ciopat, terus Ciamis ini dulu Malang apa namanya, SPBU Gentong, terus rumah makan KM 88 5 kali itu. 72 kayak dari sana. Oh ya, buat teman-teman yang masih bertanya tentang sistem kepramugarian di base premium ya, untuk pramugari yang berangkat malam dari Kawonganten itu, siang dia berangkat dari rumah makan SR ataupun dari SPBU. Nah, pramugari ini memang berasal dari daerah situ, jadi pas malam mereka berhenti di rumah makan atau di SPBU, dan itu adalah dekat dengan tempat tinggal mereka. Sedangkan pramugari pagi itu berasal dari Kawonganten dan berhenti di Imbanegara atau Ciarboti, kemudian balik lagi ke Kawonganten ikut bis. Mereka memang berasal dari Kawonganten atau SD-nya kapan? Kan belum ada, udah lama kan? Lama ya, dari Pangandaran ada yang Balaraja itu. Oh, ini malam Kamis saja segini ya Kang ya. Malam Senin penuh terus berarti ya. Apa ya? Ini Vega. Drama paling minus lima. Oh, kosong. Boleh sebenarnya rata lah. Oh, gitu.
134. Iya, 134. Yang jalan tadi 202 sama 134. Di titik ini Kang Dul mencoba untuk mendahului dua mobil di depannya ya. Satu ini mobil pribadi dan sekaligus mengejar R134 untuk didahului. Tidak lupa juga sebagai kawan lama saling menyapa. Tet. 134. Kalau yang bawa Mercy kayak bawa Hino itu Merdeka kan? Iya, wih ngeri. Kenceng udah. Iya kenceng. Itu yang Merdeka Pangandaran. Pangandaran Kalideres. Pangandaran. Yang lewat itu lewat Majalengka. Ini 1526 bawanya kayak Hino. Siapa tuh namanya? Vijay, sopirnya Vijay. Iya itu kan yang pernah bawa 136 dulu kan. Oh iya. Zaman Wangon sama Oh, 36 sama Widi. Widi ya. Itu kenceng kan? Masa Ciamis set, terpal. Remnya apanya bocor katanya. Aduh. Ini masih Wijaya. Kalau di GR kan bisa Hino tapi sekarang mah Iya. Oh, wisatanya kalau lagi kosong buat reguler. yang mana yang baru itu ya? Yang apa? Yang kayak perombakannya 183. Oh, bukan yang itu, bukannya baru ya Kang ya? Bukan. Oh, rombakan. Oh, rombakan yang merah itu ya? Lollipop itu ya? Oh. Nggak nutup. Oh ya teman-teman, kalau saya sih ya jalan sama Kang Dul ini senengnya dia itu sat-sat gitu di jalan. Jadi nggak banyak ngantri atau nunggu gitu. Kalau ada kesempatan nyalip, salip, ya kan? Selalu cari peluang untuk menjadi yang terdepan. Nah itu yang disukai oleh para pejalan bus. Nggak ada.
Berarti yang pramugari itu ikut itu nanti baliknya Kang? Wah, kali besok pagi. Oh besok pagi? Pagi dari Timur yang tadi barusan turun di sini. Hah? Sore ikut lagi. Terus dia pagi ke Jakarta atau balik ke sana? Sampai rumah makan tadi. Ah, sampai rumah makan balik ke Sidoarjo lagi. Besok pagi. Oh. Yang pramugari pagi makan orang sana mau nganter dan terus. Besok awal sampai rumah makan, pulang lagi kerja siang deh. Nginep di situ. Pulang bareng sore ya jam 12-an lah siang. Oh. Kirain kan tadi turun, terus kesananya ikut yang dari Jakarta gitu, balik ke Kampung Nganten. Orang sini. Oh orang sini. Oh. Yang pagi Orang Kampung Nganten. Oh gitu. Jadi ya begitu, kalau pramugari itu tugasnya tidak melewati tanggal ya. Di tengah-tengah ya. Yang pagi berangkat pagi dari Kawonganten adalah orang asli Kawonganten, Gandrung dan Sidoarjo. Sedangkan yang berangkat malam Merah-merah. asli dari area Imbanegara dan Cihaur. Antares ya. Yang abu-abu itu namanya apa itu Kang? Yang baru. jarak. Oh, beda lagi. Bukannya Rigel ya, malah. Rigel Spika itu. Rigelnya kemana Rigelnya? Ada di Wisata enggak? Oh gitu. Kita memasuki jalur Limbangan dan hampir memasuki lingkar Nagrek ya. Kalau Mercy ancang-ancang dulu. Panjang ancang-ancangnya. Masih juga kemarin pas sama itu bawa alura. Jalan. Pas udah gitu mau beres dilihat di servisnya ternyata selang bolarnya juga jempol. Aduh, repot. Itu dulu bekas apa sih itu kan? Dari Bandung ini. Oh Bandung, dari Bandung. Tapi plat H. Oh, Itu. wisata ya kayaknya ya. Motor.
Nah, dapat kesempatan langsung gas ke depan ya, ngeblong di 2 bus. Yang di depan sana sudah ngedim-ngedim, jadi kita geser ke kiri masuk dalam barisan, walaupun sebenarnya nanti akan kembali lagi ke jalur kanan. Oh ya teman-teman, trip saya yang ada di bagian depan ini ya, ini nggak lama. Jadi saya hanya dari rumah makan SR dan nanti sampai di pintu masuk tol. Untuk selanjutnya saya akan istirahat sampai di Jakarta. Pas di lingkar Nagrek ini ya, ini saya agak heran, di depan ada bus Budiman yang sangat susah dikejar ya. Kita kencang, dia kencang ini, tapi saya nggak tahu ini trayek mana ya Budimannya yang kencang ini. Saya juga dulu pernah waktu bawa mobil sendiri itu ketemu bus Budiman menuruni tol Cipularang. Saya kejar hingga 125 tetap tak terkejar. Berarti dia larinya lebih dari 125 km per jam. Nah, tampak kencang ya yang Budiman ya, dan dia memang pintar mengambil posisi. Yang ada di depan kita persis itu adalah Alhena jurusan Grogol. Kita masih mencoba untuk mendahului Budiman, tapi nah berhasil ya kita, karena Budiman terpentok oleh truk yang ada di jalur tengah. Oh ya teman-teman, kalau obrolan di terminal Kalideres ya, sebenarnya bus premium ini jadi apa ya namanya ya, jadi iri, jadi kecemburuan ya bagi personel PO yang lain, karena cepat sekali bangkunya dipenuhi penumpang, sementara yang lain itu amat susah, bahkan sampai muter saja belum banyak yang naik.
Ya karena memang kalau menurut saya sih karena faktor fasilitas dan pelayanan ya. Mungkin kalau semua bus dengan fasilitas dan pelayanan standar seperti bus ini mungkin juga akan mendapatkan banyak sewa. Oh ya, untuk teman-teman yang naik bus premium dan ingin pindah tujuan itu bisa bergeser ke bus sebelahnya waktu di rumah makan, baik itu di SR maupun di WNW ya, di Nagrek. Petugas akan mengarahkan kita untuk ikut bus yang mana, tapi harus dilihat dulu okupasi bangkunya bagaimana, apakah lagi penuh atau sedang tidak banyak penumpang. Kita memasuki titik istirahat kedua, yaitu rumah makan di Nagrek. Ada 3 ya, ini ada Alhena, ada Aquila, dan ada Vega. Kang Dul tampak sedang memperbaiki kelistrikan ya, karena ada yang putus. Lampunya mati, Pak. Oh ya, singkat cerita, saya sudah sampai di pintu tol Cileunyi dan sebenarnya tadi sudah memasuki terminal Kampung Rambutan di pukul 2 ya. Tapi saya males mau turun, masih terlalu pagi. Dan tinggal saya dan beberapa orang yang turun di Lebak Bulus. Dari Lebak Bulus di pukul 02.11 kita putar balik menuju ke Kampung Rambutan. Di sana saya mencoba untuk istirahat kembali, yaitu tidur di bus sampai pukul 4 pagi, di mana bus-bus Transjakarta mulai bergerak. Dan ini suasana terminal Kampung Rambutan pukul 4 ya. Saya kemudian menuju ke arah halte busway dan ternyata belum ada aktivitas. Kecuali yang ini ya, yang di luar ini ada yang jurusan Harmoni. Sepertinya dia juga pukul 4 lebih sedikit membuka layanan. Karena tidak mau ketinggalan, saya langsung memasuki halte busway dan melihat ada bus bertuliskan Kampung Rambutan Priuk. Nah, ini yang memang yang saya cari. Saya sudah senang duluan ya. Ada bis yang langsung menuju ke Tanjung Priuk. Tapi ternyata ketika jam keberangkatan, dia tidak berhenti semestinya. Pintunya tidak tepat pada jalur penurunan, melainkan agak maju. Dan ternyata bis itu tidak melayani pengangkutan penumpang. Angkutan penumpang untuk Kampung Rambutan ke jurusan Tanjung Priok baru dimulai pukul 05.11. Dan yang itu adalah jurusan Blok M ya, yang sudah siap. Nah, ini dari sisi belakang muncul Transjakarta 10D jurusan Kampung Rambutan Tanjung Priok. Oke, saya segera naik dan memposisikan diri pada duduk paling belakang, karena duduk di bangku paling belakang adalah yang paling aman. Selain bisa mengawasi semua penumpang, juga tidak
disuruh untuk meninggalkan tempat bila ada manula atau prioritas yang lain. Karena bentuk bangku yang paling belakang ini adalah memang bangku yang tidak ada pengaturan yang pasti ya. Beda dengan yang tengah. Dari Kampung Rambutan saya turun di Tanjung Priok dan nyambung dengan Jaklingko Jack 88 jurusan Ancol Barat. Dan ini di depan ini ada prioritas seat, tapi yang duduk adalah seorang satpam. Gimana ini? Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Kita jumpa kembali kapan-kapan. Salam.